Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saya dan saudara adalah yang percaya kepadanya, maka kita akan melihat bagaimana dalam segala perkara Tuhan turut mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, tapi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kehidupan saya dan saudara dalam segala perkara. Yang menjadi renungan kita hari ini ialah pengampunan atas segalanya. Pengampunan atas segalanya. Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berkata kepada Bapa di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tergantung di atas kayu salib. Yesus berada di atas kayu salib. Kepalanya dimahkota duri, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, tergantung di atas kayu salib. Itu semua ada orang yang melakukannya. Ada orang yang terlibat di sana. Ada banyak orang yang berkontribusi di sana. Ada banyak orang yang bersekongkol, yang bersepakat di sana. Ada banyak orang yang berteriak, "Salibkan dia." Ada banyak orang yang menghina, mencibir, mengolok-olok. Mereka memperlakukan Yesus sebegitu brutalnya, sebegitu jahatnya, sebegitu kejamnya. Tapi apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Ampunilah mereka. Mereka di sini ialah semua mereka yang terlibat, bahkan semua kejahatan yang dilakukan kepada Yesus. Itu sebabnya pengampunan atas segalanya. Yesus memberikan pengampunan bagi semua mereka dan bagi semua kejahatan yang mereka lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah pemberian terbesar yang Allah berikan bagi seluruh umat manusia. Sebab tanpa pengampunan Bapak Ibu Saudara, maka semua manusia akan mati dan dicampakkan dalam penghukuman kekal. Tanpa pengampunan tidak ada kehidupan kekal. Tanpa pengampunan tidak ada jalan menuju Bapa, menuju rumah Bapa, tinggal di dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Semua manusia akan mati dan binasa. Semua manusia akan mati dan dihukum. Semua manusia akan mati dan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Sebab manusia tidak dapat meluputkan dirinya dari dosa, karena upah dosa ialah maut. Semua manusia telah berbuat dosa. Tanpa melakukan dosa pun manusia telah berbuat dosa. Karena apa? Karena natur manusia telah menjadi orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya menjadi manusia berdosa. Status manusia menjadi status manusia berdosa. Dan naturnya selalu melakukan dosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa tidak berbuat dosa. Dan upah dosa ialah penghukuman. Upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal. Karena manusia tidak dapat meluputkan diri dari dosa, tidak dapat menyucikan dirinya dari semua dosa, maka karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan, mengorbankan Yesus Kristus, sehingga oleh pengorbanannya terjadi pengampunan. Karena terjadi pengampunan, maka kita diselamatkan. Tanpa pengorbanan kita binasa, tapi oleh pengorbanannya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang binasa jika percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah berkorban. Jadi Allah mengorbankan Yesus Kristus, dan Allah juga mengaruniakan iman percaya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa. Oleh pengorbanan dan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka pengampunan menjadi milik semua orang. Jika mau diampuni, maka datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan.
Maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, tak seorang pun binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jalan pengampunan bagi semua manusia. Dengan pengampunan itu kita diselamatkan, tanpanya kita akan binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, adakah iman percaya yang memberikan pengampunan seperti yang diberikan Allah kita? Adakah yang telah berkorban untuk memberikan pengampunan itu? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang mau berkorban. Hanya Allah yang mau mengorbankan. Dan Yesus menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada iman manapun, iman kepercayaan manapun yang memberikan pengampunan, yang menjamin hidup saya dan saudara diampuni, dilepaskan dari seluruh dosa, dari semua dosa dan kejahatan kita, dan masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak binasa, selain daripada iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tetaplah pegang iman saya dan saudara, ya, tetaplah berpegang teguh pada iman kita, karena oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhanlah kita diselamatkan. Apapun yang terjadi sampai akhir hidup kita, pegang terus. Jangan ada yang menjual Yesus, ya. Jangan ada yang meninggalkan imannya. Apapun yang terjadi, tapi teruslah bertumbuh di dalam iman. Teruslah bertumbuh oleh persekutuan kita, ya, dengan firman-Nya dan dengan doa-doa kita setiap hari, sehingga iman itu terus bertumbuh semakin kuat, ya, sehingga iman itu menghasilkan buah juga dalam kehidupan kita dan dirasakan oleh banyak orang. Jangan pernah jual, tapi teruslah berpegang teguh dengan iman itu, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, firman Tuhan berkata, ampunilah, sebab dosa saya dan saudara yang teramat besar itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa yang membawa kita kepada kebinasaan sudah diampuni. Apalagi lah dosa-dosa yang tidak membawa kebinasaan yang dilakukan orang kepada kita. Tuhan Yesus berkata ampuni. Jadi kalau ada sakit hati, ada kebencian, ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik bagi kita dari orang-orang di sekeliling kita, firman Tuhan berkata ampuni. Karena harus demikianlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan hidup dalam kebenaran, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, beritakan kabar keselamatan itu. Karena untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Saya dan saudara dipanggil diselamatkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memberitakan kabar itu, supaya semua orang diampuni dosanya, dan mereka tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kerinduan Bapa, supaya setiap orang diselamatkan. Oleh karena itu beritakan, ya. Dan Yesus juga mengamanatkan hal itu kepada setiap orang percaya untuk pergi memberitakan Injil, ya. Amanat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, tugas panggilan mulia yang harus kita lakukan. Jangan ada di antara kita yang tidak melakukan tugas dan panggilan itu, karena suatu saat akhirnya kita akan ditanya oleh Allah kita, apa yang kamu perbuat selama kamu di bumi? Tapi ketika kita dapat menjawab, Tuhan, aku telah memberitakan firman-Mu, aku telah berbagi hal-hal yang benar tentang firman-Mu, aku telah mempraktekkan firman-Mu, aku hidup dalam firman-Mu. Ada banyak orang yang percaya oleh karena pemberitaan firman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dimanapun berada, jadikan tempat-tempat nongkrong kita, tempat pekerjaan kita, ya, persahabatan kita menjadi tempat untuk memberitakan Injil, sehingga ada banyak orang yang percaya terhadap berita Injil dan mereka diampuni dan mereka diselamatkan. Kiranya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, dan ingatlah selalu, kita telah diampuni. Kita diampuni berarti kita telah memiliki kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.